selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Kak Eca, Kak Tommy, dan Kak Franz bersyukur banget sama Tuhan kalau hari ini kita masih dikasih nafas kehidupan, kita masih dikasih kesehatan, sehingga hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Kak Rizka, apa kabar? Aku kabar baik. Kak Eca, apa kabar? Puji Tuhan, baik selalu. Kak Tommy? Baik. Kak Franz? Baik dong. Oke. Kak Eca dan Kak Rizka dan juga kakak-kakak yang lain, kita tuh pada rindu banget buat ibadah secara langsung bersama adik-adik loh. Betul banget. Adik-adik di rumah, apa kabarnya? Masih sehat-sehat kan semuanya? Kakak harap adik-adik semua yang ada di rumah bersama mama, bersama papa, dan juga keluarga semua sehat-sehat ya di rumah. Ada peribahasa yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, Kak Eca akan kenalin kakak-kakak yang akan tugas pada minggu ini loh. Di gitaris ada Kak Tommy, di kahonis ada Kak Franz, di liturgos ada Kak Rizka dan Kak Eca. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Kak Rizka mau ajak adik-adik untuk berdiri, kita mau olahraga sebentar ya. Kita mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, diulang 2 kali. Jangan lupa ikutin gerakan kita ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kak Rizka, kayaknya masih ada yang nguap dan kurang Betul semangat tuh kayaknya, nih. bener Kak. Biar kita lebih semangat lagi dan lebih seger lagi, kakak undang adik-adik untuk nyanyi satu pujian lagi. Hati-hati gunakan tanganmu, pakai gerakan juga ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, Kak Rizka ajak adik-adik untuk mengambil saat teduh sejenak. Lipat tangan, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita sudah masuk dalam ibadah ya. Kakak harap adik-adik bisa mengambil posisi yang baik.
Kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah, sebagai anak yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus memiliki tangan yang kuat dan lutut yang tidak akan goyah untuk bekerja bagi Tuhan Yesus. Karena sebagai anaknya pasti ada saja halang rintang yang harus kita hadapi dan kita lewati. Maka dari itu, kita tidak boleh memiliki hati yang tawar yang disebabkan oleh rasa takut yang berlebihan terhadap hal yang tidak perlu. Karena kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan menolong dan menyelamatkan diri kita. Untuk itu, Kariska mau ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Masih dalam posisi berdiri, kita akan berdoa pembukaan. Adik-adik boleh siapkan hati dan pikirannya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang kudus, mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah yang Kau boleh berikan kepada kami pada hari ini. Bapa, terima kasih telah membangunkan adik-adik untuk bisa mengikuti ibadah online pelayanan anak pada saat ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekarang kita mau baca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian hari ini terambil dari Mazmur 107, ayat yang ke-28 hingga yang ke-31. Dibuka Alkitabnya ya. Mazmur 107 ayat ke-28 hingga ke-31 yang berbunyi demikian. Mazmur 107 ayat 28 sampai 31 yang berbunyi, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian pembacaan Mazmur pada hari ini. Dari Mazmur yang tadi kita udah baca, kita bisa tahu loh adik-adik, bahwa misalnya dalam keadaan sesulit apapun, kita bisa datang kepada Tuhan dan berdoa ke dalam Tuhan. Lalu kita juga harus percaya bahwa semua kecemasan yang kita hadapi akan hilang karena campur tangan dari Tuhan saja loh adik-adik. Nah, bener banget tuh Kak Eca. Setelah kecemasan kita hilang, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena Dia telah menuntun dan memanggil kita untuk masuk ke dalam kedamaian hati yang diberikan oleh Dia. Nah, maka dari itu, Kariska mau ajak adik-adik untuk angkat satu pujian lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka, jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik yang sudah bisa menulis boleh menyiapkan pulpen atau pensilnya dan jangan lupa kertasnya juga ya untuk mencatat firman Tuhan nanti. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita. Yuk kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Halo
adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Anak-anak tanggung yang diberkati Tuhan di Pelkat PA Salom Depok. Dalam keadaan yang luar biasa pagi ini, kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Supaya firman itu bermanfaat bagi kita, kita akan minta berkat Tuhan melalui doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan kita dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 yang demikian bunyinya. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 demikian bunyinya. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak, Karmel, dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, Semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasnya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa. Binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian. Adik-adik, anak-anak tanggung GPIB Salom Depok. Firman Tuhan yang menyatakan di dalam Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10 mempunyai judul keselamatan bagi umat Tuhan. Adik-adik, kalau adik-adik pernah melihat situasi yang terjadi pada gambar ini, rasanya kita sedih. Situasi gersang, situasi tidak menyenangkan, situasi sepertinya tidak punya harapan digambarkan melalui gambar ini. Nah, demikian juga pembacaan kita. Nabi Yesaya menceritakan keadaan bangsa Israel yang saat itu berada di dalam tanah perjanjian Tuhan, yaitu Kanaan. Dan Nabi Yesaya mau menubuatkan kepada mereka apa yang akan dialami oleh bangsa Israel, yaitu situasi yang tidak enak,
ia akan diserang oleh bangsa lain, yaitu bangsa Babel. Ia akan dibuang ke tanah Babel selama puluhan tahun. Dan situasi itu digambarkan oleh Nabi Yesaya dengan situasi keadaan yang tidak baik. Tetapi Nabi Yesaya juga menubuatkan seperti gambar ini. Situasi enak, tenang, hijau, subur, dan makmur. Artinya apa adik-adik? Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, Nabi Yesaya menubuatkan kepada bangsa Israel, kalaupun situasi buruk yang akan dialami oleh bangsa Israel, tetapi Allah memberi pengharapan kepada bangsa Israel mengubah situasi yang buruk itu menjadi situasi yang baik. Situasi yang menyenangkan. Tetapi harus ada upaya dari bangsa Israel. Itu yang diinginkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik tanggung GPIB Salom Depok yang diberkati Tuhan. Adik-adik adalah anak-anak pilihan Tuhan. Terutama anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Situasi tidak baik membuat kita putus harapan. Situasi yang tidak menyenangkan membuat hati kita sedih. Sepertinya kita nggak begitu enak. Nggak ada lagi hal-hal yang menyenangkan. Tetapi firman pada pagi hari ini diingatkan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Dan terutama kepada Kak Yeyen dan semua anak-anak yang saat ini sedang beribadah. Bahwa Allah mampu mengubah situasi yang buruk menjadi situasi yang baik. Saat ini kita seakan-akan mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Nabi Yesaya mau menyampaikan nubuat itu. Akan ada situasi atau keadaan yang baik, kata Nabi Yesaya. Apa contohnya? Adik-adik sekarang sedang mengikuti pembelajaran online. Ada enaknya, ada suka-suka curi waktu untuk melihat gambar-gambar di luar pelajaran. Wah, ini anak yang semangat dengan belajar di depan laptop atau handphone. Semangat ya, tetapi semangat itu tidak bisa bertahan lama. Akhirnya karena tidak mengerti, tidak ketemu dengan bu guru atau pak guru atau tidak ada teman bercanda, apa yang terjadi? Nah, lelah, lesu, ngantuk karena harus berjam-jam berhadapan dengan laptop atau handphone. Akhirnya ketiduran. Nah, situasi ini sekarang sedang kita alami karena virus corona yang ada di muka bumi ini sampai saat ini bukannya tambah mereda. Malah beberapa hari yang lalu orang-orang yang terkena infeksi itu hampir 8.355 orang satu hari adik-adik. Wah, membuat pemerintah pusat, pemerintah daerah harus siap siaga di dalam menangani COVID pandemik 19 ini. Apa yang dilakukan? Kita sebagai umat Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan Allah hadir di tengah-tengah bumi Indonesia ini harus berjuang mengubah situasi itu. Ingat pesan ibu, apa? 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu tidak boleh kendor. Semangat kita dalam mencegah, memutus mata rantai COVID-19 ini harus tetap. Tapi kayaknya kita lihat anak-anak di jalan main sepeda tanpa masker.
masker, jalan-jalan ke supermarket atau di lapangan ada yang main layangan. Jangan ditiru hal yang tidak baik. Kita ada upaya untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Untuk siapa? Pertama-tama untuk Tuhan, supaya hati Tuhan senang. Kedua, untuk diri kita sendiri. Kesehatan itu untuk kita, untuk orang tua kita, untuk opung, opa, oma, mbah, yangkung, yangti, semua. Supaya orang-orang yang di sekeliling kita yang kita sayangi terhindar dari COVID-19. Tidak enak. Apalagi adik-adik Tobias, Felicia, Tito, Kinski, atau yang lainnya, guru kalian sebetulnya juga tidak enak. Mengajar kalian tanpa melihat gerak-gerik kalian, ketawa kalian, bercanda kalian. Gak enak. Kangen rasanya guru-guru ingin melihat kalian. Tetapi harus bagaimana? Kita harus mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Bisa nggak kita datang ke sekolah? Bisa, tapi tidak ada yang menjamin. Apakah kita bisa bebas dari corona? Tidak ada yang bisa menjamin. Kecuali Tuhan Allah. Dan percaya, situasi buruk ini pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Jadi adik-adik harus tetap semangat. Nabi Yesaya menyemangati orang Israel, adik-adik. Walaupun disampaikan nanti bangsa Babel akan menjajah kalian. Bangsa-bangsa lain akan menindas kalian. Tetapi kalian harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Itu semua karena apa yang dilakukan oleh bangsa Israel menyakiti hati Tuhan. Nah, dari virus corona ini kita belajar hidup bersih, makan sehat, tidak jajan-jajan di pinggir jalan. Ya kan? Kadang-kala kita jajan tanpa melihat situasi makanan itu apakah dihinggapi oleh lalat atau debu yang berterbangan yang kita tidak bisa lihat dengan dengan mata kita. Adik-adik kasih dalam Tuhan, semangat dalam belajar walaupun online, semangat dalam ibadah seperti ini. Wah, bagus sekali tuh. Jogi, siapa lagi tuh, banyak sekali ya. Concita, Sapel, Sergio, tuh pinter-pinter tuh. Yang lainnya juga bagus-bagus ya. Ikut ibadah. Untuk itu supaya kakak Layan tahu kalian tetap beribadah di hari Minggu. Sebenarnya Tuhan Allah tahu apa yang kalian lakukan. Tapi kakak Layan juga ingin lihat, kirim aktivitas kalian di Pelkat PA. Foto apa yang harus diperintahkan oleh kakak-kakak Layan, foto saja. Kirim, sehingga kita senang melihatnya. Hati-hati kita, kakak Layan senang. Jadi adik-adik, anak-anak tanggung, terutama kelas 4, 5, 6. Yang baru menyelesaikan penilaian akhir semester. Karena ada yang Google Form, ada yang pakai aplikasi Gredu, ada yang pakai aplikasi yang lainnya. Ya, ada rumah belajar, ada rumah pintar. Hasilnya sudah ada. Langsung begitu diklik, ingin lihat nilai ada. Tetapi bentuk rapotnya akan dibagikan pada tanggal? Iya. Mudah-mudahan tidak berubah ya Pemda, tanggal 18 kalian atau sampai tanggal 20 kalian akan menerima rapot akhir semester ganjil. Dan khusus untuk kelas 6 dan kelas 5 yang akan asesmen, sudah kepilih mungkin kalian, apa sih Kak Yeyen asesmen? Seperti ujian tapi melalui online dan dilakukan di laptop. Siapa saja? Semua anak-anak, tapi sekarang baru contoh beberapa sekolah. Banyak tuh yang WA orang tua, Kak apa? Itu penggantinya ujian nasional. Jadi tetap semangat, tetap belajar, tetap berpengharapan bahwa badai ini pasti berlalu. Jadi Nabi Yesaya mau mengingatkan kepada Kak Yeyen, kepada mama papa, kepada semua anak-anak tanggung yang diberkati oleh Tuhan.
kita mempunyai harapan di dalam Yesus Kristus yang sebentar lagi kita akan rayakan hari kelahirannya melalui Natal. Oh, PA Salom juga bikin perayaan Natal live streaming loh. Iya, pada tanggal 26. Wah, banyak kegiatannya. Adik-adik boleh mendaftar tuh. Yang lomba menyanyi atau lomba yang lain, kalian ikut. Buat suasana Natal jangan hilang walaupun di rumah aja. Hias pohon Natal dengan kreativitas kalian sendiri. Aktivitas yang saat ini kalian lakukan tempel di pohon Natal. Suasana Natal jangan hilang. Kalaupun beberapa mall nggak ada pohon Natal, nggak apa-apa. Tapi Natal, semangat Natal harus tetap. Karena hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Hari ini, bukan kemarin atau lalu atau besok, tapi hari ini. Jadi Natal itu membuat pengharapan bagi kita. Menjadikan pengharapan yang luar biasa bagi kita. Semangat adik-adik, aktivitasnya nanti kalian ikuti setelah kalian mengikuti ibadah ini. Terima kasih, firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan memberkati. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Di sini Kak Lauren mau kasih aktivitas untuk adik-adik AT kelas 4, 5, dan juga 6. Aktivitasnya apa sih Kak? Aktivitasnya gampang banget kok. Adik-adik cukup membuat kreasi tangan seperti ini. Tapi kreasi tangannya bukan sembarang kreasi tangan loh, karena adik-adik harus menuliskan situasi buruk yang pernah atau sedang adik-adik rasakan. Di sebelah sini, lalu di sebelah sininya cara untuk mengubah situasi buruk tersebut. Contohnya kayak apa sih Kak? Contohnya kalau di sini sih Kak Lauren, contohnya situasi buruknya nilai ujiannya jelek. Cara mengubahnya adalah dengan lebih giat belajar dan meminta hikmat Tuhan agar diberi pemahaman. Udah jelas ya? Kalau jelas langsung aja nih Kak Lauren kasih tahu cara pembuatannya. Alat dan bahannya di sini ada 2 sedotan. Lalu ada kertas origami. Ada spidol berwarna, warnanya bebas yang adik-adik punya. Lalu ada double tip. Cara pembuatannya, kertas origaminya adik-adik lipat 2 menjadi seperti ini. Dilipat 2. Kalau misalkan udah, adik-adik tempelkan double tip di sisi kanan dan juga sisi kirinya. Di sebelah sini ya. Nah, kalau misalkan udah, baru deh sedotannya adik-adik tempelkan di sebelah sini dan juga sebelah sini. Nanti jadinya tuh kayak gini. Tapi sebelum ditempelkan, adik-adik tulis dulu nih situasi buruk dan juga cara mengubahnya di sebelah sini dan juga di sebelah sini. Kayak gitu ya adik-adik, jadinya nanti kayak gini deh. Tuh praktis banget kan, jadi bisa adik-adik bawa kemana-mana. Kalau misalkan adik-adik lagi di jalan, adik-adik bisa membukanya, jadi bisa menjadi pengingat buat adik-adik. Kalau adik-adik jangan mudah menyerah dan jangan gampang putus asa atas situasi buruk yang sedang adik-adik rasakan. Kayak gitu. Oh iya, kalau misalkan udah selesai nanti hasilnya dikirimin ya di WhatsApp grup Pelkat PA Shalom Depok. Ditunggu ya adik-adik. Happy Sunday. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang disampaikan oleh kakak-kakak layan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan aktivitasnya. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Nah, persembahan yang adik-adik berikan bisa disatukan dengan persembahan Mama Papa ya. Persembahan dapat dikirimkan juga ke kantor gereja dari hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 10 pagi sampai jam 3 sore atau bisa dikirimkan melalui scan barcode yang ada di samping sini. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan Warta PA minggu ini. Yang pertama, kami, kakak-kakak layan Pelkat PA Shalom Depok, mengucapkan selamat ulang tahun untuk kakak-kakak dan adik-adik layan yang bertambah usia pada tanggal 7 sampai 13 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati bertambah usia kakak-kakak dan adik-adik sekalian ya. Warta PA yang kedua, adik-adik diharapkan untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah di kolom komentar YouTube di bawah ini ya. Contohnya, Rizka, kelas 5, sudah beribadah. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa menuliskan di kolom komentar sendiri, bisa minta bantuan mama, papa, atau siapapun yang mendampingi adik-adik selama beribadah.
Yang ketiga, adik-adik atau papa dan mama yang mendampingi adik-adik selama ibadah, apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait ibadah IHPA online ini, dengan sangat terbuka bisa disampaikan ke kakak layan Pelkat PA Shalom Depok melalui WhatsApp atau dengan mengisi link di bawah ini. Nah, kritik dan saran yang sudah diberikan dan kita terima dan nantinya akan diterapkan di ibadah IHPA online ini supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Betul nggak Kak Rizka? Betul banget, jadi jangan sungkan ya adik-adik dan papa mama. Warta yang keempat, adik-adik dan juga Kak Eca, Kak Tommy dan Kak Frans, jangan lupa loh, minggu depan kita tetap beribadah bersama-sama lagi di YouTube channel GPB Shalom Depok jam 7 pagi. Jangan lupa ya, oke? Kak Frans, Kak Tommy, Kak Rizka, kita udah mau selesai ibadahnya. Gak kerasa ya Kak? Betul banget. Semoga firman Tuhan yang sudah tadi ke adik-adik dengarkan bisa menjadi berkat untuk adik-adik semua ya. Dan semoga pujian yang sudah kita berikan dapat diterima di Tuhan. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, Kak Rizka undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau angkat satu pujian terakhir untuk menutup ibadah kita hari ini yang berjudul Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Adik-adik tanggung yang kakak kasihi dan diberkati oleh Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, setelah kita memberikan persembahan, sekarang persembahannya sudah keren kan? Ada aplikasinya, jadi kalian bisa juga mempraktekkan hal itu. Kita akan memohon berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami. Suasana yang membuat kami tidak semangat. Pagi ini ditegur oleh firman Tuhan. Kami harus tetap semangat dan mempunyai harapan untuk mengubah situasi yang buruk menjadi situasi yang baik. Berkati kami semua ya Tuhan, lindungi kami, jauhkan kami dari segala virus-virus yang jahat yang akan menyakiti tubuh jasmani kami. Berkati kami ya Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan penyertaan Roh Kudus akan memberkati adik-adik semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.